Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dunia Kerja, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih kembali lagi bersama saya di channel Dunia Kerja, Ana Sylvia yang akan menemani kalian semuanya di program yang berisikan perbincangan yang menarik, inspiratif, pastinya di program Dunia Kerja. Oke, Sobat Dunia Kerja, di tema kita kali ini, kita akan membahas mengenai suka duka menjadi seorang PNS. Nah, di studio Dunia Kerja sudah hadir dua narasumber yang meluangkan waktunya untuk hadir di perbincangan kita kali ini, yaitu dengan Bapak Ian Rahmana dan juga Bapak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini perjalanan dari mana nih, Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta ya? Rumah. Dari rumah. Baik. Langsung ke sini ya berarti ya? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang nih, Pak Ian sama Pak Saifuddin ya. Kita mau bicara mengenai suka duka menjadi PNS gitu ya, atau pegawai negeri sipil nih, Sobat Dunia Kerja. Nah, saya mau tanya nih, siapa aja sih nanti boleh menjawab ya. Memang cita-citanya dulu itu sebagai PNS atau gimana nih, Pak? Siapa nih yang mau jawab nih? Saya dulu. Boleh. Pak Ipul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau memang ditanya cita-cita awal, sebenarnya cita-cita awal saya jujur bukan jadi PNS. Oke. Dulu waktu selesai kuliah itu cita-cita jadi pengusaha. Oh, sebenarnya. Iya, siap. Sebenarnya saya pribadi mau jadi pengusaha. Saya udah berkali-kali saya nyoba, mungkin ya berapa kali saya nyoba usaha, selalu ya mungkin bukan takdir kali ya, gitu kan. Jadi pada akhirnya saya mencoba swasta dulu. Saya sempat di swasta. Oke. Di kantor akuntan publik Baik. saya swasta. Terus akhirnya saya berusaha usaha lagi. Ternyata mungkin bukan jalannya juga. Nah, akhirnya kebetulan kita ini berdua bukan dari jalur ujian umum ya. Kita dari honorer. Oh, siap. Oke. Dari honorer. Jadi saya coba masuk honorer karena memang saya udah usaha habis gitu, saya masuk honorer. Itu tahun berapa tuh, Pak? Masuk jadi PNS? 2003. PNS-nya apa honorer nih? Oh, berarti jatuhnya honorer dulu ya. Oke. Itu 2003. Oke. 2003 saya jadi honorer di salah satu instansi. Ya, cukup lama gitu kan. 10 tahun ya, sekitar 10 tahun. Ya saya juga nyambi juga sih sebagai ya usaha gitu. Nah, akhirnya mungkin karena sudah terus bergelut 10 tahun di dunia PNS. Betul. Gitu kan. Jadi ya akhirnya kecebur ke PNS gitu. Akhirnya kecebur PNS gitu. Ya, jadi akhirnya kecebur ke PNS. Alhamdulillah ya di 2014 ya ada penerimaan. Saya coba dan alhamdulillah keterima di PNS. Sampai itu sekarang. sih, Berarti sampai sekarang dari ujian itu yang tadi ke PNS tetap berapa tahun Pak? Sampai sekarang. Kalau untuk Pak Saifuddin sendiri? Kalau di ini 2014 ya. Ini satu angkatan berarti ya? Satu angkatan ya. Oke. Satu angkatan kita ya? Enggak. Oke, beda saya berarti mau ya. Angkatannya sih nggak mau. Walaupun kita sama-sama uji, saya nggak mau ngaku satu angkatan sih. Sama lah. Iya, oke, lama dah. Iya, baik. Jadi sekitar udah berapa tahun ya kita. Saya udah lupa tuh. 67 ya. 67 ya. Oke, baik. 67 tahunan. Siap. Berarti memang ini kecebur ya. Kecebur yang membawa berkah kalau saya bilang ya gitu. Karena kan nggak banyak juga di luar sana yang pingin menjadi PNS loh Pak gitu kan. Nah, alhamdulillahnya Bapak berdua ini akhirnya terpilih menjadi PNS, seorang abdi negara, intinya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau Pak Ian sendiri nih Pak, mungkin boleh Pak Ian cerita motivasi sendiri terbesar sebagai PNS itu apa Pak? Motivasi Bapak gitu loh sampai memutuskan untuk menjadi seorang PNS. Atau memang cita-citanya dulu sama juga dengan Pak Saifuddin, bukan menjadi seorang PNS? Gimana nih Pak, boleh cerita nggak? Cita-citanya sih sebenarnya juga sama ya sama Pak Ipul ya. Maksudnya nggak kebayang mau jadi PNS gitu. Oke. Itu cuma ya kalau cita-cita sih dulu ya aku kan senang musik nih. Wah, pengen deh. Oke. Wah, jadi
apalah pemain band gitu kan. Oke, siap. Cuma ya tapi ternyata jalurnya kita harus jadi apa? Jadi PNS gitu. Oke. Coba-coba gitu. Sebenarnya coba-coba sih dulu. Awalnya coba-coba kita honorer dulu ya, full ya. Honorer itu coba-coba tuh seminggu 2 minggu. Tapi kok lama-lama udahlah mungkin ini jalannya gitu ya. Jadi kita ikutin aja tuh jalurnya gitu kan. Jalurnya apa namanya? Ya jalannya lah kayak seperti air gitu ya, ikutin gitu. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang. Oke, Ya, dijalanin alhamdulillah. ya. Alhamdulillah banget pokoknya. Iyalah pastinya Pak gitu kan. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kalau untuk kembali ke Pak Ipul ya. Nah, Pak, kita mau tahu nih seleksi Bapak sampai akhirnya bisa menjadi seorang PNS itu gimana, Pak? Tadi kan dibilang dari honorer gitu ya, Pak. Mungkin bisa ceritain nggak secara detail seleksinya sampai menjadi PNS tetap? Seleksinya seperti biasa kita ikut ujian ya. Ikut ujian. Kebetulan saya itu memilih kategori administrasi keuangan, siap, karena memang background saya adalah akuntansi. Saya S1 akuntansi. Kebetulan ketika ada penerimaan saya ambil seleksi itu ke bagian akuntansi. Oke. Ya alhamdulillah sih gitu kan, karena background sudah akuntansi, terus dan memang sudah nyemplung di pemerintahan di sebagai honorer ya, sudah hampir 12 tahun 3 tahun. Jadi ya alhamdulillah begitu memang ada seleksi, ada ujian gitu kan. Ya tinggal buka-buka ulang gitu kan. Cuman memang permasalahannya ketika ujian memang yang paling sulit adalah bukan bagian pertanyaan tentang pekerjaannya, tapi tentang kompetensi dasarnya nih. Itu yang paling sulit karena itu udah kita tinggalkan 10 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi alhamdulillah sih kita buka-buka dikit-dikit ya alhamdulillah bisa bersaing lah dengan yang baru juga gitu. Jadi ya mungkin kelebihan kita mungkin kemarin kita sudah banyak ikut terjun dulu gitu kan, walaupun memang cuma jadi yang honorer itu ya. Jadi udah ada pengalaman ya Pak Ian. Pengalaman dan beberapa soal memang ya sesuai dengan apa yang kita udah aplikasikan gitu kan. Itu sih kalau saya. Siap. Ya belajar gitu aja sih. Oke, ini kemudian pertanyaan selanjutnya nih gitu kan ya. Bagaimana pendapat Bapak? Nanti silakan siapa yang mau jawab ya. Pendapat Bapak mengenai jalur PNS titipan gitu kan ya. Nah kan mungkin zaman sebelum reformasi dulu ada ya jalur titipan ya, PNS titipan gitu Pak ya. Nah apa bedanya perekrutan PNS zaman sebelum reformasi dengan sekarang ini Pak? Mungkin bisa diceritain nggak? Kayaknya nggak ada ya kayaknya. Kok sekarang ya? Untuk kayaknya titipan itu ya? Lebih sekarang kan udah transparan ya. Maksudnya secara apa namanya? Kalau secara penerimaan gitu ya, apalagi masalah titipan, kayaknya sih sekarang kan jalurnya udah semua itu harus online, transparan. Kalau sekarang kan kita kan kalau mau misalnya ada pembukaan CPNS aja kan kita ngeliat di internet tuh di webnya gitu kan. Hanya ini. Terus kita ngirim CV segala macam kan lewat via online semua gitu. Itu sih kalau menurut aku nih ya. Itu ya, Pak Ipul ya. Iya, kalau dilihat dari sejarah saya jadi PNS sih, saya juga belum ini ya tentang titipan itu ya, sebab saya mendapatkan PNS itu melalui perjuangan panjang ya gitu gitu kan, bersaing, udah gitu juga. Waktu kalau saya cerita itu waktu saya background S1 gitu kan. Ketika jadi honorer gitu kan kita siap melakukan apa saja. Sudah fotokopi gitu kan. Dari bawah suruh ya. Apalah dari bawah lah gitu kan. Yang penting kita niat untuk bekerja gitu kan. Gitu. Untuk bekerja dan memang punya apa ya? Kita punya harapan jadi PNS gitu kan. Jadi ya kita jalanin gitu kan, kita lalui gitu kan. Dulu waktu kita jadi honorer dulu ya, kita suruh fotokopi, kita suruh segala macam, kita macam lah gitu kan, suruh ngetik segala macam gitu kan. Ya kita lalui gitu kan. Ya walaupun memang dulu ya pendapatannya nggak ketahuan ya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya gitu kan. Alhamdulillah lah gitu kan. Disyukuri gitu kan. Yang penting kita punya, intinya sih dulu waktu zaman itu kita yang penting punya tujuan, maksudnya punya harapan sih, intinya punya harapan. Saya punya harapan
mungkin dengan saya coba terjun di honorer ini saya bisa ya mencuri ilmu dulu sama mereka gitu, sehingga ketika ujian saya tidak terlalu sulit untuk menjawab gitu kan. Betul. Jadi kalau memang ada yang begitu saya sih belum begitu ini ya gitu, enggak begitu paham gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Ian, Pak Saifuddin. Siap. Oke, nah saya mau tanya nih, bagaimana pandangan bapak-bapak mengenai stigma di masyarakat bahwa PNS itu kerjanya santai, pulang cepat ya kan, main games di ruangan, gaji gede gitu kan, seperti itu ya pandangannya ya gitu. Beberapa stigma dari masyarakat itu gimana menurut bapak berdua nih? Saya mau jawab, silakan. Kalau sekarang tuh beda ya. Bedanya kenapa? Karena kita kita sekarang aja masuk kantor tuh kan udah pakai sidik jari tuh. Setengah 8. Mungkin kalau pada saat pandemi ini kan mungkin ada yang WFA, ada yang WFO. Udah gitu kan kebijakan untuk masuknya kan juga kita berdasarkan surat edaran dari BKD gitu ya. Dari setengah 8 sampai jam 3 ya pul sekarang ya. Jam 3 sore. Nah, itu kita udah pakai fingerprint gitu sekarang. Jadi, terus kalau misalnya kerja juga kita benar-benar maksudnya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing gitu. Setiap unit, setiap bagian kan beda-beda ya. Cuma kalau stigma di masyarakat seperti itu, waduh, kayaknya sekarang nih kita udah ibaratnya kerja aja kadang-kadang kalau misalnya, karena kan sekarang kita kalau misalnya ada pekerjaan yang lewat dari jam 3 kan namanya kan lembur ya. Tapi kalau sekarang kan udah nggak ada uang lembur itu kan. Gitu. Kita tetap tuh ngerjain gitu. Kadang-kadang juga pas WFA, misalnya saya WFA ada kerjaan gitu di yang masih di kantor, saya tetap datang gitu ke kantor. Misalnya ada kerjaan meskipun saya WFA gitu, tetap datang ke kantor. Jadi ibaratnya kita sekarang kerja tuh udah benar-benar kerja ya. Benar-benar kerja banget gitu. Dari kerja pagi ya sampai kalau absen kan jam 3 gitu ya. Kemarin tadi saya bilang kalau misalnya ada kerjaan yang masih bisa terusin, kita terusin gitu. Tapi kalau misalnya bisa besok gitu. Gitu. Baik. Jadi lebih kepada profesionalisme ya sekarang ya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ya, gitu kan? Jadi nggak setuju nih ya dengan anggapan bahwa PNS itu santai kerjanya ya kan? Santai itu paling nggak jam istirahat ya? Iya. Jam 12 pastilah, kalau cuma maksudnya di luar 13. itu lah, di luar itu gitu. Orang lihatnya kan gitu Pak. Mungkin ada yang mau tambahin Pak Saifuddin? Memang stigma tentang PNS yang ada ya, yang saya memang rasakan dulu ya, memang begitu adanya gitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang ya sudah berubah harusnya kan. Karena apa? Karena tadi benar kata Pak Ian itu, sekarang ini kita sudah menggunakan berbasis kinerja. Ya berbasis kinerja, jadi bukan berbasis datang apa tidaknya gitu kan. Lebih baik kinerja gitu kan. Selain datang dan kinerja kita juga akan menjadi patokan kita sebagai PNS tahun ini untuk sekarang ini ya. Seperti ya tadi kalau di bagian saya gitu kan, kebetulan saya di akuntansi ya, saya nggak mungkin stigma itu saya juga sulit ya untuk bilang stigma masyarakat itu ya. Mungkin di mana-mana gitu. Tapi kalau di tempat saya ya, di tempat saya itu jujur ya, karena saya di bagian akuntansi gitu kan, yang mulai itu bahkan dibilang santai itu waktunya hampir nggak ada gitu kan. Makin sulit gitu kan. Karena kan ya seperti biasa saya harus buat laporan keuangan gitu kan. Itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni baru selesai. Istirahat tuh Juli, Agustus. Ntar buat lagi semester lagi sampai dengan itu terus gitu kan. Jadi kalau memang ada stigma itu ya, kalau di saya ya, dan saya lihat keseluruhan udah tidak ini lagi gitu, udah kurang relevan gitu ya. Karena memang sekarang beda ya Kak. Tadi kita sore itu setelah kerja kita harus menginput aktivitas kita pada hari ini. Jadi aktivitas kita hari ini apa, itu harus diinput dalam baik sistem. Dan itu gunanya untuk dilaporkan kepada atasan atau untuk penilaian dan Bapak itu berdua? Penilaian yang mempengaruhi take home kita.
Oh siap Nah, siap. jadi Jadi kalau semakin take home kita. rajin semakin tinggi take Iya. home-nya atau Enggak, bagaimana? itu kita udah batas dasar. Oh, Nah, oke. ketika kita kurang maka akan berkurang tuh gitu Siap, kan. Jadi siap. inputan itu yang Oh, oke. akan datang tadi upload gitu kan. Sebentar oke. pokoknya akan dilihat berdasarkan harian gitu kan. Kita jadi hari ini kita ngerjain apa nih? Buat Siap, siap. surat. Berapa jam? Tadi tentuin Oh, 15 oke. menit. Oh, ntar lagi ngapain lagi? Rapat. Itu kan itu kerjakan terus gitu kan. Itu Siap, siap. yang ada sekarang di kita gitu kan, di kita di pemerintahan. Jadi memang sudah berubah eranya Ya. ya, mungkin era dulu dengan Ya era mungkin sekarang. perbedaannya seperti itu ya. Kalau di Iya. era dulu mungkin tidak seperti sekarang ini, Iya. zaman digital yang semuanya serba beda jauh. iya, Nah, serba digital. Sekarang lebih kita diwajibkan profesionalisme, Betul, tanggung betul. jawab Iya. dan terus meningkatkan kompetensi karena kita diwajibkan sekarang itu ikut Kinerja. latihan ya, pelatihan terus Ya, kita diklat. diwajibkan Oke, diklat diklat ya. tentang peningkatan kompetensi itu wajib sekarang kita tuh. Itu berapa lama Pak tenggang waktunya? Apa 3 bulan sekali atau Enggak, per 6 kita bulan? ditentukan ya, jadi udah ditentukan tanggal ini Oke. kita harus ikut gitu. Siap, Jadi siap. Ada jadwal. jadwal. Jadi kita terus dipaksa untuk mengikuti peningkatan kompetensi. Dipaksa terus berkembang ya. Iya. Gitu. Begitu sih Siap. untuk sekarang ya, untuk eranya sekarang gitu. Jadi udah jauh lah gitu kan eranya kalau memang masih Betul. melihat PNS itu tadi gitu kan. Iya. Ya apa santai. Santai gitu kan, pulang Pulang cepat, datangnya pagi cepat. gitu kan. Nah, sekarang udah tidak bisa. Iya, Nah, iya. Oke, seperti itu ya Sobat Dunia Kerja ya. Baik. Kemudian selama pandemi ini nih Pak, gitu, kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah di Pemda DKI tentunya itu boleh di-share nggak seperti apa? Mungkin siapa yang mau jawab? Pak Ian? Selama pandemi ini nih Pak, pasti ada perbedaan dong Pak dengan sebelum pandemi kan, gitu. Iya, Itu iya. gimana Pak? Selama pandemi ini di Pemda tuh kita selalu mungkin yang unit-unit terkait ya, Ya. yang menangani COVID gitu ya. Mungkin kayak di teman-teman di Satpol PP ya, terus dinas kesehatan gitu, sama kelurahan, kecamatan sama yang lain gitu ya. Pakai masker. Ya. Kan selalu nih pakai Iya, masker, pasti. terus cuci tangan itu harus gitu. Ya paling juga seperti itu gitu, terus jaga jarak juga, sama lah seperti yang pemerintah pusat terapkan gitu ya, sama ke kita juga. Biar Terus untuk sama. waktu kerja juga lebih fleksibel Pak berarti? Jam berapa waktu kerja lebih fleksibel dan WFH WFO ya? Ya WFO. Oh jam Dibagi kerja ya. sih kalau untuk pandemi sekarang kan jam 8. Ya. Sekarang jam 8 ya. Jam 8 pagi sampai jam 15 jam Oke, 3. siap. Itu yang ibaratnya kita kan ini ya, Iya. pakai finger. Nah kalau di rumah saat WFH gimana Oh untuk tetap absen? misalnya ada kayak rapat Zoom gitu. Iya. Tetap kita kan juga rapat kan selama pandemi ini kan paling nggak kan pakai Zoom. Kita Untuk ikut kehadiran gitu. juga by digital juga? Kalau kehadiran juga by digital. Oke. Jadi kita kan nggak boleh, ibaratnya kita nggak boleh kemana-mana lah gitu. Iya. Lagi pula juga mau kemana gitu Iya, kan pandemi iya. gini masih ngeri juga Iya, gitu. jadi dicek lokasi juga ya Pak, lagi di Lokasi mana gitu Karena ya? kan ada aplikasi timestamp itu kan, Iya, kita iya. foto gitu. Jadi kita kirim foto Oh, gitu kalau oke, misalnya siap. WFH gitu dari pagi itu sorenya kita kirim foto juga gitu. Jadi 2 kali tuh Dua kita kali ya. buat absen gitu. Iya, iya. Seperti itu ya Pak ya. Ada lagi yang bertambahin Pak Saifuddin? Ya memang dengan pandemi ini memang kita dipaksa untuk lebih kreatif kali ya, Iya. gitu kan, Iya. dipaksa dengan kreatif, gitu kan. Jadi kita harus bisa menggunakan tadi media Zoom, Iya. ya kan, webcam segala macam. Apalagi ya tadi lah, ketika saya harus melakukan review SKPD atau segala macam, ya kita harus tadi gitu kan, harus paperless jatuhnya gitu Iya. kan. Jadi udah pakai email segala macam. Memang ketika ada WFH ini memang ya lebih ya di rumah ya. Iya. Ya mungkin kita usahanya lebih 10 kali lipat daripada di kantor ya gitu Iya, kan. iya, Pasti betul, kan mungkin betul. merasakan ya semuanya. Ah. Ketika di rumah itu kerja itu kayaknya tenaga kita 10 kali lipat daripada Iya, yang di kantor, iya, karena ya ada aja ya namanya di rumah ya Iya. gitu kan. Ketika lagi Zoom suka ada anak lewat Iya, segala betul. macem gitu kan. Jadi Ah. kita harus lebih tenaga untuk fokus gitu sih. Jadi ya memang udah kebijakan ya gitu Iya. kan, kebijakan yang harus dilakukan karena memang ya tadi memang kita harus menjaga jarak, terus mengurangi jumlah orang di satu ruangan gitu Iya. kan. Jadi ya memang harus ada WFH gitu. Jadi hitungannya dalam seminggu berapa kali masuk nih Pak Ian dan Pak
Saifuddin? Tergantung juga. Beda-beda. Beda-beda subit. Kalau di kita kan bidang subit ya. Dari subit itu kan masing-masing kan beda, ada jumlah orangnya beda, ada yang 8 ya, ada 8, 9, 10. Nah itu bagi-bagi tuh, misalnya kebijakan di tempat Pak Ipul misalnya 9 ya, 9 orang. Ganti-gantian nih, sampai misalnya hari Senin, nanti 2-3 orang, besoknya juga kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang dibutuhkan kita harus datang. Harus siap ya. Harus siap. Dengan mengikuti protokol kesehatan pastinya ya. Pastinya. Iya. Oke, baik. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk suka dukanya nih sebagai PNS, mungkin lebih ceritain lagi ke sobat dunia kerja seperti apa? Mungkin dari sukanya dulu deh Pak. Pak Ipul dulu lah. Sukanya kayaknya banyak nih sukanya ya. juga sih. Oke. Sukanya jadi PNS mungkin samalah dengan yang lain-lain di swasta dan di mana juga pun terjamin dunia kerja sampai pensiun. enggak juga. Ya, sukanya ini ya biasalah kita bisa berkreasi, bisa ya menuang bisa berkontribusi lah dengan ilmu yang ada kita miliki gitu kan. Ya kontribusi sukanya gitu kan, kebetulan saya akuntansi gitu kan, saya dapat berkontribusi tentang pengakuntansian pemerintah gitu kan di tempat saya bekerja gitu kan. Itu sukanya kalau saya ya, karena alhamdulillah penempatan saya itu sesuai dengan background saya. Jadi lebih enak ketemu dengan teman-teman sesama satu bidang ya gitu kan, satu ilmuwan itu enak gitu. Itu sukanya. Jadi saya bisa berdiskusi dengan hal apalagi hal yang baru ya tentang akuntansi pemerintahan itu kan. Betul Pak. Itu suatu hal yang benar-benar menarik gitu kan. Kalau untuk yang sekarang ya, alhamdulillah kan ketika saya kerja itu kan 2014 ya. Itu bersamaan dengan penerapan akuntansi pemerintahan. Oke, baik. Jadi di situ kita malah tertantang tuh, wah ini tantangan baru gitu kan, tantangan baru gitu kan. Jadi saya suka tuh, jadi sesama teman tuh asal diskusi, oh ya begini kita buat ini gitu. Sukanya ya dimanapun di dunia kerja ya, kalau memang kita kerja dengan background yang kita sukai gitu ya, terus pas dengan backgroundnya akan banyak sukanya gitu kan. Itu sih kalau saya jadi PNS sukanya gitu kan. Ya kalau yang lain sih ya itu mengikuti ya gitu. Orang tua saya sih bilang begitu gitu kan. Biasanya yang namanya rezeki itu mengikuti usaha. Betul. Siap. Gitu. Nah kalau Pak Ian gimana Pak untuk sukanya nih Pak sebagai seorang PNS? Sama ya kayak Pak Ipul ya, sukanya gitu. Mungkin tambahin aja, mungkin kalau misalnya sukanya ya kita kan PNS sekarang kan dapat TKD ya, tunjangan kinerja daerah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Gaji tunjangan nanti, terus kalau kita pensiun kan dapat dapat uang pensiun tuh tunjangan ya. Tuh. Sukanya itulah paling enggak minimal. Sukanya juga kalau masalah kerjaan juga kebetulan juga aku kan di Pemda itu di bidang pembinaan gitu, di subit kebijakan keuangan daerah gitu. Ya seneng gitu aku jadi misalnya tupoksinya, karena aku biasa buat peraturan gitu ya, seneng, suka. Kalau dukanya mungkin lebih sedikit ya, duka mah masih bisa masih bisa minimalisir gitu ya. Kalau dukanya boleh diceritain nggak, dukanya apa, salah satu aja. Dukanya kalau saya kalau saya sih dukanya paling nggak gini ya, kalau saya dukanya karena kalau di pekerjaan gitu, kalau misalnya waduh ini kok misalnya ada yang salah nih gitu kan, kita bikin peraturan yang salah gitu kan, dukanya nanti mesti dicek lagi, dikoreksi lagi. Tapi kan itu hanya sifatnya kan hanya sementara gitu. Tapi kalau bisa dibilang dukanya sih, kalau aku sih nggak begitu banyak ya. Alhamdulillah banyak sukanya. Iya, dijalanin gitu aja Pak ya. Oke, Pak Saifuddin tadi cerita mengenai dukanya gimana nih Pak? Kalau tadi Pak Ian udah cerita nih mengenai suka dukanya. Nah, kalau Pak Saifuddin untuk dukanya gimana nih Pak? Apakah sama dengan Pak Ian, nggak ada dukanya nih Pak? Ya, dukanya apa ya sekarang ya? Mungkin yang bikin patah semangat gitu, nggak ada ya? Kalau dulu sih ada dukanya ya, maksudnya bukan duka sih, hanya sebatas problem kecil ya. Kalau dulu kan kita masih manual gitu kan,
masih manual, masih belum ya masih kalau buat dulu sampai lembur-lembur gitu kan. Jangan dikira PNS nggak pernah lembur ya gitu ya. Oh iya. Tiap hari kita lembur. Hampir tiap hari nih apalagi sudah bulan 3 1 2 3 gitu kan, Januari Februari Maret gitu kan, terus Juli Agustus itu lembur pasti lah kita kan. Itu kadang-kadang kalau dulu dukanya itu kita sampai nginep-nginep di kantor itu. Dulu waktu belum ada sistem ya, penggunaan sistem 3 tahun itu kita sampai itu tidur berteman sama tikus ya. Sliwer gitu kan dulu tuh. Tapi setelah perubahan menggunakan sistem ya alhamdulillah sih lembur, tapi nggak sampai nginep, paling sampai paling sampai jam 11 lah, jam 11 jam 1 gitu kan. Iya gitu kan. Maksudnya jam 1 itu kita udah tenang gitu kan, udah nemu gitu kan. Tapi dulu kan jam 1 kita masih kerasa kerusuk masih mencari gitu kan, mencari gitu kan. Karena sudah mengenai sistem ya alhamdulillah sih untuk sekarang sih ya. Itu mungkin untuk dukanya ya bingung saya nyebutnya apa ya gitu ya. Seperti yang tadi disebutin juga ya, semua berangkat dari nol ya gitu. Iya, berangkat sebelum sistem ada itu benar-benar perjuangan banget untuk Bapak berdua ya. Ketika memang belum sistem memang kita ya dipaksa untuk mencari angka ya, membuat suatu laporan gitu kan dengan manual, harus memanggil orang segala macam gitu kan. Dengan sudah menggunakan sistem ini gampang, kita tinggal tarik data, tinggal olah gitu kan, tinggal ketelitian aja selesai gitu kan, itu aja sih. Jadi kalau dibilang dukanya apa ya? Ya, mungkin bukan apa ya, mungkin bukan karena kita PNS ya, cuman karena lebih mungkin apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan background nama ini ya. Jadi ketika kita bekerja sesuai dengan background, sesuai dengan ini kayaknya nggak kelihatan duka gitu menyenangkan karena bekerja sesuai dengan passionnya itu lebih kepada passion gitu. Jadi kalau memang udah kita sudah passionnya begitu, pas memang bidang apa background kita begitu, kayaknya ya emang sedikit lah dukanya ya, nggak di mana-mana ya, nggak di PNS aja, dimanapun kalau memang kerja kita sesuai dengan background, dengan passion kita ya alhamdulillah gitu kan, akan jadi menyenangkan gitu. Pastinya seperti itu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nah sekarang kita mau tahu untuk harapan Bapak untuk karir kedepannya sebagai seorang abdi negara tuh gimana? Mungkin dari Pak Ian dulu, harapannya gimana kedepannya Pak? Kalau ini Pak Ipul dulu nih. Oh gitu. Silakan. Harapan apa nih? Harapan kedepannya sebagai seorang abdi negara. Ada apa di karirnya gitu Pak? Seperti apa? Harapannya ya. Aduh berat nih kalau soal harapan ya saya sih mengharapkan akan lebih bagus aja ya, maksudnya pengolahannya akan lebih bagus, akan lebih profesional gitu kan, akan lebih gimana ya gitu ya, akan lebih menuju ke arah yang lebih bagus lah gitu kan. Nah kalau emang dari sisi apa tadi, sisi karir ya kebetulan ya kita dari bawah ya gitu kan, dari benar-benar dari nol ya kan, dari memang yang cuman dari honorer gitu kan. Iya, betul. Honorer kita memang dari honorer kita memang kenapa kita bertahan di honorer kan, kita dulu itu ada harapan gitu kan untuk jadi PNS gitu. Harapan untuk jadi PNS gitu kan. Terus alhamdulillah jadi PNS gitu kan, ya mungkin yang ya dulu juga waktu kita jadi honorer juga kita bekerja sih sebenarnya, bekerja terus gitu kan, kita buktikan dengan kerja gitu. Betul. Kan kita buktikan kerja gitu kan, di situ sih kita sebenarnya ambil hikmah ya gitu kan, ternyata dengan kita terus berusaha bekerja ya naik status gitu kan ya, yang mudah-mudahan gitu kan, yang mudah-mudahan juga dengan saya entah di PNS kita bekerja dengan benar-benar ya mudah-mudahan juga ada peningkatan juga. Amin. Gitu kan ya. Siap. Jadi bukan kita ini ya, tapi kita buktikan dulu dengan pekerjaan dulu gitu aja sih. Buktikan dengan kerja yang baik ya Pak ya. Siap-siap Pak ya. Nambahin dari Pak Ipul ya, mungkin dulu kalau kita kan jadi ada urutannya dulu ya, mungkin nambahin sedikit gitu. Jadi dulu kita dari honorer itu nggak jadi langsung PNS dulu, kita CPNS dulu gitu. Jadi CPNS itu ada sekitar berapa bulan ya Pul ya? 7, 8 ya? Setahun ya? Setahun ya malah ya. Jadi nggak langsung PNS, PNS itu kan 100%. Jadi kita terima sertifikat itu tuh masih setelah honorer kita ikut
ujian, habis ujian diterima, lulus, baru kita jadi CPNS 80%. Oke, Kita siap. baru terima sertifikat tuh 80%. baik. Setelah itu baru CPNS selesai, baru kita diangkat 100%. Oh, Baru kita siap, udah siap. terima full tuh semua itu. Jadi kalau misalnya harapan ke depannya sih ya mungkin sama ya kayak Pak Ipul ya gitu, mungkin ya bisa lebih baik aja semuanya. Iya. Sebenarnya juga yang penting bekerja. kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita gitu. Terus juga sekarang kan lagi pandemi, jaga jarak, pakai masker, Iya, tetap pasti. gitu. Ya. Baik. Biar berkah. Siap. Tuh, yang penting berkah, itu Berkah, sih betul, intinya. Pak. Iya, iya. Yang penting sih intinya berkah. Saya sih itu memang tadi balik lagi. Yang penting berkah ya, ketika saya jadi honorer dengan gaji seadanya, yang penting berkah ya. Ketika Iya, berkah, betul. kebutuhan tercukupi aja Iya. ya gitu kan. Dengan Intinya seberapa berkah. gajinya cukup aja gitu ya. Walaupun Iya. mungkin di pandangan orang ini kayaknya nggak cukup nih sebulan, tapi kalau karena berkah jadinya Ya, cukup ya alhamdulillah. Pak ya. Iya. Alhamdulillah ya. Oke. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang kalau saya melihat ke belakang gitu Iya. kan. Iya ya, saya gaji yang nggak jelas kok alhamdulillah Iya, gitu ada ya. aja ya, itulah. Alhamdulillah bisa terpenuhi gitu kan, entah dari mana gitu kan. Mungkin ya itulah disebut dengan keberkahan, Keberkahan, ya, betul, gitu ya. Pak. Keberkahan itu Baik, sih. baik Pak. Nah sekarang untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan pamungkas Sobat Dunia Kerja. Pesan bapak-bapak untuk anak-anak muda yang ingin menjadi PNS itu bagaimana? Mungkin boleh dimulai dengan Pak Saifuddin dulu. Pesan untuk anak muda yang ingin menjadi PNS, silakan Pak. Untuk generasi muda ya, memang PNS itu memang bukan pilihan utama sebenarnya ya, Iya. kan? Ya, tapi memang boleh jadi pilihan juga, yang namanya pilihan yang bisa dicoba-coba. Ya intinya tadi untuk generasi muda terus berusaha untuk belajar yang benar gitu kan, terus belajar yang benar, terus tingkatkan pengetahuan, terus tingkatkan pengalaman, terus tingkatkan hubungan dengan sesama, maksudnya jaring Networking. networking Yeah. tuh, itu tolong lebih tingkatkan komunikasi sesama lebih gitu kan, karena ya balik lagi gitu kan, ketika kita karena yang diujikan di soal PNS itu sebenarnya hal yang ada di lapangan. Oke, Iya. baik. Ya kan, tentang kita bagaimana kita berhubungan dengan sesama ini, bagaimana jika kamu masyarakat, bagaimana kita bekerja ya ketika kita kuliah, bagaimana kita ini dengan dosen, hanya berubah bentar soalnya bagaimana berhubungan dengan pimpinan gitu, hanya itu aja gitu kan sebenarnya. Itu terbangun di dunia pendidikan dan di dunia masyarakat gitu kan. Jadi kalau yang ingin mengikuti PNS ya cobalah terus mengasah ilmu gitu kan, terus mengembangkan pengetahuan secara umum, karena nggak jauh-jauh dari itu gitu, nggak jauh-jauh dari itu pertanyaan sama soal PNS itu nggak jauh dari itu gitu kan, logika, intinya logika plus logika cara berhitung, dan yang tadi memang pola pikir pasti akan dilihat pola pikir itu kan kelihatan dari entah soal gitu kan. Akan terbangun. Jadi ya coba aja untuk generasi muda, asah aja sih intinya, asah pengetahuan dan terus mengembangkan apa sih mau jadi apa sebenarnya gitu kan. Sebenarnya mau jadi apa, mau jadi akuntan kah atau mau jadi lawyer, hukum kah, ahli hukum, ahli apa gitu kan. Fokus ke situ, fokus ke situ. Jadi ketika ada ikut ujian itu, karena fokus itu kan sekarang ujian itu kan udah diarahkan mau kemana, soalnya juga akan diarahkan ke sana gitu kan. Nah itu sih lebih pada untuk generasi muda. Ya, siap. Untuk Pak Ian, silakan Pak. Kalau saya sih mungkin nambahin ya kata-kata Pak Ipul ya, buat yang nanti ke depan, buat PNS ke depan, bekerja dengan senang hati aja. Kalau saya sih gitu, karena kalau misalnya hati udah senang, bekerja juga enak. Itu sih. Terus juga mungkin kalau misalnya teman-teman di masyarakat ada penerimaan CPNS lagi gitu ya, kalau misalnya emang belum diterima jangan pada semangat. Betul. Gitu kan, masih bisa dicoba lagi nextnya lagi gitu. Kalau saya sih itu ya nambahinnya, bekerja dengan senang hati aja. Kalau hati senang gembira pasti juga semuanya juga enak. Betul. Dilakuin apapun profesinya ya. Betul. Apapun profesinya, dunia kerja juga apapun ya. Nggak cuma PNS aja gitu. Baik.
Oke, terima kasih. Kita udah banyak ngobrol di kesempatan kali ini. Saya mau ucapkan terima kasih untuk Pak Ian, Pak Saifuddin. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan selalu sukses ya. Sehat selalu pastinya Pak. Amin. Ya, Amin, biar amin. terus bisa menjadi abdi negara yang luar biasa ya. Oke, untuk kalian sobat dunia kerja, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Ian dan Pak Ipul. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat dunia kerja semuanya. Pesan yang dapat diambil kali ini adalah keberhasilan dalam kehidupan hanya bisa didapatkan ketika seseorang mau berjuang dan bekerja keras. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Kita ketemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat, keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.